Geografi, struktur, dan perkembangan desa. Nama kelompok kita, guys. Selamat menyaksikan. Welcome to the Base Face Network. Oke, kita mulai. Yang pertama, struktur keuangan dan perkembangan desa. Desa merupakan bagian penting dari struktur keuangan di Indonesia. Setiap desa memiliki karakteristik unik, baik dari segi tata letak, pola permukiman maupun potensi sumber daya alam, dan manusia memahami struktur dan dinamika perkembangan desa sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan yang tepat. Yang kedua, definisi desa dan struktur spasialnya. Definisi desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur spasial. Secara spasial, desa umumnya terdiri dari area permukiman, lahan pertanian, hutan, dan area publik seperti pasar, balai desa, dan tempat ibadah. Pola tata letak ini mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam desa. Yang ketiga, potensi desa. Sumber daya alam. Desa memiliki potensi alam yang berlimpah, seperti tanah subur untuk pertanian, hutan, sungai, dan lainnya. Kearifan lokal. Desa memiliki tradisi budaya unik yang dapat menjadi modal alam pengembangan desa, seperti kerajinan, kuliner, dan sistem pertanian tradisional. Sumber daya manusia. Masyarakat desa memiliki etos kerja dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi daya saing desa. Posisi strategis. Letak geografis desa yang strategis dapat menjadi keuntungan dalam pengembangan ekonomi, pariwisata, dan konektivitas. Yang keempat, klasifikasi desa. Desa tradisional. Desa dan pola permukiman dan mata pencarian yang masih tradisional, seperti pertanian subsisten dan kerajinan tangan. Desa transisi. Desa yang mengalami perubahan dari tradisional ke modern dengan diversifikasi mata pencarian dan infrastruktur yang berkembang. Desa maju, desa dengan pola permukiman dan ekonomi yang sudah modern, seperti desa wisata, desa agroindustri, atau desa pusat perdagangan. Yang kelima, pola permukiman desa. Terpusat, permukiman desa cenderung terpusat di sekitar sarana umum seperti pasar, balai desa, atau tempat ibadah. Linier, rumah-rumah desa tersebar memanjang mengikuti jalan utama atau sungai. Menyebar, rumah-rumah desa tersebar mengikuti topografi lahan, seperti di pinggir sungai atau lembah. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desa. Aksesibilitas, kemudahan akses ke dan dari desa melalui jalan, jembatan, dan transportasi umum. Industrialisasi, masuknya industri dan kegiatan ekonomi baru ke dalam desa. Pendidikan, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat desa. Demografi, pertumbuhan penduduk, migrasi, dan perubahan komposisi masyarakat. Yang ketujuh, siklus perkembangan desa. Desa muda. Desa dengan karakteristik tradisional dan ekonomi subsisten. Desa transisi. Desa yang sedang mengalami perubahan dan diversifikasi ekonomi. Desa berkembang, desa dengan pola permukiman dengan ekonomi yang sudah modern. Yang kedelapan, perubahan morfologi desa dari tradisional ke modern. Tradisional, pola permukiman yang tersebar dan bangunan dengan arsitektur lokal. Transisi, mulai ada pembangunan infrastruktur dan perubahan gaya arsitektur. Modern, pola permukiman yang lebih teratur dan perkembangan sektor ekonomi baru. Yang kesembilan, tantangan dan permasalahan desa saat ini. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerusakan sumber daya alam di desa. 2. Kemiskinan. Banyak masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. 3. Keterbatasan infrastruktur, kondisi jalan, air bersih, dan fasilitas umum yang masih kurang memadai. 4. Migrasi penduduk. Tingginya angka perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan.
Yang ke-10 strategi pengembangan desa masa depan. Strategi pengembangan desa masa depan titik 1. Pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas desa melalui jalan, jembatan, dan transportasi umum. 2. Pengembangan ekonomi lokal, diversifikasi usaha, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan potensi sumber daya desa. 3. Pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penerapan pertanian ramah lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan. 4. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.